Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal pelaksanaan pemberdayaan perempuan mengenai keterampilan membuat keripik pisang aneka rasa bagi berumah tangga di Desa Srijabo. Analisis data. Desa Srijabo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, yang berjarak sekitar 22 km dari kampus Unsri Indralaya. Desa Srijabo terletak di tengah atau diapit oleh dua kelurahan, di mana di sebelah hilir terdapat Kelurahan Tanjung Raja dan di sebelah hulu adalah Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang. Untuk Desa Srijabo ini, ia memiliki 4 dusun dan 8 RT. Untuk geografis wilayah, Desa Srijabo Kecamatan Sungai Pinang ini merupakan wilayah dari Kabupaten Ogan Ilir yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya, untuk kependudukan sendiri, Desa Srijabo tercatat pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.282 jiwa, yang mana terdiri dari laki-laki berjumlah 1.731 jiwa dan perempuan berjumlah 1.551 jiwa dengan seks rasio 111,6. Dengan penduduk tersebut, Desa Srijabo memiliki luas wilayah 3,32 km persegi dan kepadatan penduduk 938,3 per kilometer persegi. Selanjutnya, identifikasi. Eksistensi usaha industri rumah tangga tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi keluarga. Di sisi lain, usaha industri rumah tangga juga menghadapi banyak sekali permasalahan, di antaranya terbatasnya modal, sumber daya manusia yang rendah, minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kreativitas yang kurang. Kendala lain yang dihadapi adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas, serta perencanaan visi dan misi yang belum mantap. Hal ini karena umumnya industri rumah tangga bersifat hanya ingin menaikkan pendapatan yang merupakan usaha milik keluarga dengan menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana. Sekarang ini, di mana masyarakat atau ibu rumah tangga yang ada di Desa Srijabo, kebanyakan dari mereka adalah pedagang dan berjualan makanan seperti kelempang, model, es sasetan, pisang goreng, tahu goreng, dan lain-lain. Dan juga sebagian masyarakat lainnya menjadi pekebun atau petani. Banyak dari mereka tidak bisa bertahan dalam menjalankan usaha, baik dikarenakan kurangnya modal ataupun adanya masalah internal. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan ibu-ibu di Desa Srijabo dapat membuka usaha baru dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di desa. Seperti buah pisang, sangat banyak olahan yang bisa dibuat dari pisang, tetapi kebanyakan masyarakat hanya membuat olahan pisang goreng untuk dijual. Ditambah dengan adanya bantuan pemerintah sekarang ini, yaitu BPUM atau bantuan pemerintah untuk usaha mikro, masyarakat dapat memanfaatkan atau mengoptimalkan bantuan tersebut sebagai modal untuk membuka usaha seperti keripik pisang aneka rasa. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pemanfaatan dan pengolahan pisang menjadi kreasi produk olahan baru. 2. Bagaimana cara pemilihan dan pengemasan produk agar menarik. 3. Bagaimana cara memasarkan produk ke depan nantinya. Selanjutnya, yaitu tujuan kegiatan. Tujuan umum untuk mengetahui bagaimana ibu rumah tangga di Desa Srijabo dalam meningkatkan keterampilan mereka dalam pengolahan pisang menjadi produk olahan baru, serta mengobservasi apa program yang tepat untuk ibu rumah tangga di Desa Srijabo ini. Sedangkan tujuan khusus pemberdayaan ini adalah 1. Ibu rumah tangga di Srijabo memiliki pemahaman dan pengetahuan
tentang cara pengolahan pisang menjadi aneka macam makanan. 2. Ibu rumah tangga di desa Srijabo dapat meningkatkan nilai jual pisang. 3. Ibu rumah tangga di desa Srijabo memiliki kegiatan yang produktif. Dan 4. Pemerintah desa Srijabo mendapatkan alternatif program dalam memberdayakan masyarakat. Selanjutnya, khalayak sasaran. Untuk rekrutmen peserta, sasaran dalam pemberdayaan ini adalah ibu-ibu desa Srijabo yang direkrut melalui pemberitahuan dari kepala desa dan perangkat-perangkat desa yang berada di desa Srijabo. Dan kriteria peserta untuk semua ibu-ibu yang masih produktif, yang berusia sekitar 15 sampai 64 tahun, yang bertempat tinggal di desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Jumlah peserta ditargetkan dalam pemberdayaan ini adalah 20 orang ibu-ibu. Selanjutnya yaitu luaran yang akan dicapai. Luaran yang akan dicapai dalam pemberdayaan perempuan mengenai keterampilan membuat keripik pisang aneka rasa bagi ibu rumah tangga di desa Srijabo ini akan dicapai sejumlah luaran sebagai berikut. 1. Diharapkan ibu-ibu desa Srijabo dapat membuat keripik pisang aneka rasa dengan pengemasan yang menarik dan pemasaran yang baik. Kedua, ibu-ibu desa Srijabo dapat membuka home industri keripik pisang aneka rasa, baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di desa Srijabo dengan membuka usaha keripik pisang aneka rasa. Selanjutnya, tindak lanjut. Luaran dan capaian yang diharapkan akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengoptimalkan keterampilan ibu rumah tangga dalam membuat olahan keripik pisang aneka rasa. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalah belum terselesaikan, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan lanjutan dengan memperbaiki tindakan sebelumnya, atau bila perlu dengan menyusun tingkat perbaikan yang betul-betul untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan perkataan lain, jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum optimal, maka dapat dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan mengenai keterampilan membuat keripik pisang aneka rasa bagi ibu rumah tangga di desa Srijabo akan dilakukan dengan alternatif, yaitu 1. Memberikan bimbingan langsung ke tempat peserta mengenai baik cara membuat produk, packaging, maupun promosi. Dan yang kedua, melakukan survei kepada peserta bagi yang sudah memulai usaha. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Proses pendampingan. Selama proses pendampingan, banyak pengalaman baru yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan di masa depan. Langkah-langkah strategis penting dilakukan agar pendampingan bisa berhasil. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka selama melakukan proses pendampingan di desa Srijabo dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan penelitian awal sebelum menentukan program. 2. Melakukan pendekatan dengan masyarakat. 3. Menemukan data-data kependudukan masyarakat desa Srijabo. Dan yang terakhir, kegiatan menuju perubahan. Selanjutnya, metode penerapan. Metode dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan mengenai keterampilan membuat keripik pisang aneka rasa bagi ibu rumah tangga di desa Srijabo adalah sebagai berikut. 1. Ceramah, di mana instruktur atau kader menjelaskan tentang bagaimana mengolah atau membuat keripik pisang aneka rasa. Kedua, demonstrasi. Instruktur dan kader mempraktekkan cara membuat keripik pisang aneka rasa dengan pemilihan dan packaging yang menarik. Dan yang ketiga yaitu tanya jawab. Selanjutnya, rencana kegiatan. Rencana pelatihan tahap 1 yaitu kegiatan awal atau pembukaan dilakukan selama kurang lebih 45 menit. Ya, dengan kegiatan memberikan salam, validasi, 2. Memberikan daftar hadir dan snack kepada peserta.
ketiga, menjelaskan tujuan dan pengajaran yang akan diberikan. Yang kedua, kegiatan inti, yang mana kegiatan menjelaskan jenis pisang apa yang bagus digunakan dan tingkat kematangan pisang. Kedua, demonstrasi langkah-langkah pembuatan keripik pisang. Ketiga, menjelaskan pemilihan dan cara packaging agar dapat menarik pembeli. Dan yang keempat, menjelaskan cara promosi produk agar lebih cepat dikenal masyarakat. Dan tahap kegiatan yang terakhir yaitu penutup sampai dengan selesai, di mana kegiatan menutup kegiatan dan menyimpulkan yang doa dan memberi salam penutup. Adapun bentuk evaluasi, yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan. Yang kedua, observasi, di mana respon atau tingkah laku peserta saat diberi pertanyaan, apakah diam atau menjawab. Selanjutnya yaitu mitra kerja atau organisasi yang terkait, di mana dalam pelaksanaan pemberdayaan kali ini Karang Taruna dan PKK Desa Serijabo Kecamatan Sungai Pinang sebagai mitra dalam pemberdayaan ini. Untuk waktu pelaksanaan pemberdayaan ini, di mana pada tanggal 5 Desember 2020 yang bertepatan di Aula Balai Desa Serijabo. Dan untuk materi yang diberikan dalam pemberdayaan kali ini, terdapat 3 poin utama yang menjadi fokus dalam pemberdayaan. Yang pertama yaitu pengolahan atau cara pembuatan keripik pisang. Yang kedua, pengemasan atau packaging. Dan yang ketiga, pemasaran. Yang pertama yaitu pengolahan. Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pengolahan atau pembuatan keripik pisang ini, baik itu mengenai bahan-bahan atau peralatan yang digunakan pada saat pengolahan keripik pisang. Berikut ini video pengolahan keripik pisang. Berikut video proses pembuatan keripik pisang tersebut.
Yang kedua yaitu bagaimana cara pengemasan atau packaging. Pada tahap ini di mana peserta diberitahu bagaimana cara mendesain atau memilih tips kemasan yang baik dan pentingnya desain kemasan pada produk, di mana packaging yang menarik dapat menarik pembeli sehingga meningkatkan penjualan produk yang kita jual. Berikut Ketiga contoh yaitu pengemasannya. pemasaran, di mana peserta akan dibimbing mengenai bagaimana cara memasarkan produk secara online dengan memanfaatkan sosial media yang dapat digunakan secara gratis dan diakses banyak orang seperti pengguna Facebook, Instagram. Bahkan kita juga bisa memasukkan ke marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Pemasaran secara online merupakan sarana yang efektif karena murah, mudah serta luas jangkauannya. Begitu, diharapkan produknya semakin dikenal luas. Pemasaran produk keripik pisang ini bisa juga kita lakukan melalui promosi secara tradisional, yaitu mulai dari menitipkan ke warung-warung atau mempromosikan dari mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu biaya. Untuk biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan ini yaitu sebesar Rp3.980.000, yang mana mencakup biaya kesekretariatan, biaya bahan dan perlengkapan, dan biaya-biaya lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan mengenai proposal pelaksanaan pemberdayaan perempuan mengenai keterampilan membuat keripik pisang aneka rasa bagi ibu rumah tangga di Desa Serijabo. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.